Akhirnya dirilis juga nih, King Phoenix GT10 Pro, tapi buat pasar India ya. Biasalah pasar Indonesia pasti selalu jadi yang belakangan rilisnya. Itu juga kalau Infinix Indonesia mau bawa produk ini ke Indonesia. Infinix GT10 Pro hadir dengan pernak-pernik gimmick ala-ala gaming nih. Kayak di paket pembeliannya nanti kita dapat sarung jempol buat main game dan trigger tombol universal buat tombol layaknya L1 atau R1 kayak controller gitu. Desainnya dari HP ini kayak yang udah gue bahas di video-video gue sebelumnya ya. Nama desainnya itu Cyber Mecha atau bisa dikenal desainnya layaknya khas HP Nothing Phone. Karena terdapat LED ala-ala RGB di bagian back cover HP-nya. Belum lagi, Infinix mengklaim desainnya itu futuristik banget dan terlihat gaming banget. Panel belakangnya yang udah berdesain fotokromatik, di mana HP ini akan berubah warna saat terkena sinar matahari. Terus lewat Twitter resminya menyebutkan kalau seri Infinix GT10 Pro ini adalah HP dengan mesin paling kuat yang pernah kami buat dan menjanjikan OS bebas iklan. Jadi nantinya di Infinix GT10 Pro ini untuk operating sistemnya udah bebas iklan ya. Gini dong, brand lain wajib tiru nih. Kalau gimmick-gimmick gini nanti masuk ke pasar Indonesia secara resmi, bakalan auto goib lagi sih ini. Infinix seri Note 30 aja yang kemarin dirilis masih goib, apalagi ini nanti. Nah, terus kita bahas ke spesifikasi lengkapnya nih. Infinix GT10 Pro bakal menggunakan chipset dari MediaTek. Ya iyalah, namanya juga pawangnya MediaTek. Infinix GT10 Pro itu pakai chipset Dimensity 8050. Yang kalau kalian tahu buat pasar Indonesia juga chipset Dimensity 8050 ini udah ada yang pakai ya. Dan biasanya kalau buat pasar Indonesia itu, HP yang berchipset Dimensity 8050 itu biasanya dihargain di atas 5 jutaan ya. Tapi siapa tahu King Phoenix ini bisa kasih harga 4 jutaan buat pasar Indonesia, ya nggak? Jadi bocoran mengenai spek lengkapnya begini nih. Si Infinix GT10 Pro bakal pakai layar berpanel AMOLED dengan bentang layarnya itu 6,8 inch dengan kecepatan refresh rate-nya sampai 120 Hz. RAM-nya yang disematkan itu di 8 GB ya dan udah bertipe LPDDR4X. Dan penyimpanan internalnya itu sampai 256 GB yang udah bertipe UFS 3.1, jadi udah satset tuh. Terus kameranya sendiri untuk bagian belakangnya bakal menampung sensor kamera utama beresolusi 108 MP yang dilengkapi dengan OIS. Dan untuk kamera depannya itu resolusinya 32 MP. Sementara dari sisi softwarenya bakal tersemat Android 13 berbasis XOS 13 yang katanya nanti udah nggak ada iklannya ya. Ingat ya, ini klaim dari Infinix langsung udah nggak ada iklannya. Infinix GT10 Pro bawa baterai dengan kapasitas 5000 mAh nih, dengan daya ngecasnya fast charging sampai 45 Watt. Terus di Infinix GT10 Pro ini juga kasih kita fitur bypass charging, dimana fitur ini bisa bikin kalian aman ketika main game yang harus colok ke charger. Dengan fitur bypass charging ini nanti untuk pengisian dayanya langsung masuk ke motherboard ya, bukan ke baterai. Jadi untuk suhu HP ini bisa aman terjaga, nggak panas-panas banget lah. Infinix GT10 Pro ini akan tersedia dalam dua varian warna nih, yaitu ada warna hitam dan ada warna putih juga ya. Terus kira-kira buat pasar Indonesia masuk nggak nih si Infinix GT10 Pro ini? Kabar baiknya sih Infinix juga akan meluncurkan Infinix GT10 Pro buat pasar Indonesia sih. Kehadirannya itu udah terlihat saat ponsel ini muncul di halaman sertifikasi Kementerian Kominfo. Infinix GT10 Pro dengan nomor model X6739 udah mengantongi sertifikasi dengan nomor 91416-SDPPI-2023 di tanggal 23 Juni 2023. Sertifikat yang dikeluarkan Kominfo dan Kemenperin pun emang menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh vendor brand ya sebelum menjual perangkatnya itu di Indonesia. Jadi ini bakal jadi indikasi kuat kalau Infinix GT10 Pro nanti emang udah siap dijual buat pasar Indonesia dalam waktu dekat ini. HP ini pun udah mengantongi sertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian ya, dengan nilai TKDN-nya itu udah 35,25%. Tapi sampai video ini dirilis, pihak dari Infinix Indonesia belum kasih kita kepastian nih buat perilisan Infinix GT10 Pro ini ke pasar Indonesia. Semoga aja akhir Agustus kali ya, waktu yang pas buat dirilis biar nggak kelamaan gitu dari rilisan secara global. Ntar hype-nya malah hilang, kayak brand Ono tuh.
Ya tapi balik lagi sih, semoga Infinix Indonesia nggak ngelawak kasih kita harga nanti buat perilisan Infinix GT 10 Pro. Nah, kalau dari kalian, berapa harga yang pantas buat Infinix GT 10 Pro ini ketika masuk pasar Indonesia? Tulis di kolom komentar ya.